Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan petunjuknya kepada kita. Kalau bukan karena petunjuk yang Allah berikan, niscaya kita tidak akan bisa berada di tempat ini. Kita tidak akan bisa merasakan nikmat yang Allah berikan ini. Itu adalah ucapan para penghuni surga. Ketika mereka masuk ke surga Allah, Allah perkenankan bagi mereka untuk merasakan nikmat yang begitu besarnya. Mereka bersyukur kepada Allah karena nikmat yang mereka terima bukan karena usaha mereka, tapi karena rahmat dari Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibikal mustafa wa nabiyyikal mujtaba nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah dipandang oleh manusia, untuk manusia termulia yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, untuk Nabi yang paling baik hati, yang paling pengasih kepada umatnya, yang Allah sifatin beliau bil mu'minina raufur rahim. Semoga selawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, yang terutama untuk Khadijah, untuk Aisyah, untuk Hafsah, untuk Ummu Salamah, untuk Ummu Habibah, untuk Zainab, untuk Maimunah, dan untuk seluruh istri Nabi yang mereka adalah istri-istri beliau di dunia dan di akhirat kelak. Dan semoga salawat itu bersambung untuk putra-putri beliau dan untuk cucu-cucu beliau yang kita diperintahkan untuk mencintai keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun senantiasa bersalawat untuk mereka. Semoga salawat itu bersambung pula untuk para sahabat-sahabat Nabi yang mereka dipilih oleh Allah untuk mendampingi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah ridha kepada mereka. Allah tahu dengan isi hati para sahabat. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim. Allah tahu dengan isi hati mereka dan Allah turunkan ketentraman kepada hati para sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimakumullah. Tadi yang disampaikan sama Ustaz Khalid itu banyak anak yang gak setuju sama beliau. Anak izin minum dulu, bismillah. Alhamdulillah, beliau mengatakan telah datang ulama. Nggak benar tuh, anak kasih hadiah buat antum. Nah, yang datang nih tuwailibul ilm, yang baru belajar nuntut ilmu, mau bagi-bagi ilmu sama antum. Jadi kalau dikatakan ulama, anak terus terang merasa zalim yang mengatakan itu. Tapi mudah-mudahan diampuni dosa beliau. Cuma gulu amin. Tema kita hari ini tentang rumah tangga tentunya. Kenapa sih kita menikah? Ana mau tanya sama yang belum menikah. Mana? Antum belum nikah? Hah? Tazawwaj sama masih kecil antum udah menikah. Insyaallah. Tapi antum udah menikah, ana tanya sama antum, kenapa antum nikah? Ingin menyempurnakan separuh agama. Masya Allah, sekarang udah sempurna separuh. Tinggal separuhnya lagi, Insya Allah. Fadhal, kasih hadiah antum. Baik, ana mau tanya yang sudah kawin lama, yang udah tua renta, Insya Allah.
Oh, ada bapak kita, Pak. Afwan, Pak, saya ini. Bapak udah berapa tahun menikah, Pak? 30 lebih. Masya Allah. Nggak pernah ada gonjang-ganjing di rumahnya, Pak. Sedikit gesekan tapi terus berjalan. Kenapa Bapak menikah? Kenapa Bapak menikah? Masya Allah. Untuk menyempurnakan separuh agama. Fadhol. Kasih buat Bapak. Kayaknya jawabannya sama semua. Ada yang lainnya? Fadhol. Sakinah, mawaddah dan rahmah. Antum udah nikah? Oh, belum, masih menghayal dia ini. Kasih hadiah nggak apa-apa. Iya, ada orang-orang yang berpikir nikah tuh zen, masya Allah. Ente zuwat hada ajib. Nikmat nikah itu, sakinah, mawaddah dan rahmah. Iya, tapi yang sudah nikah akhirnya ya Ustaz untuk menyempurnakan agama aja Ustaz. Jadi nggak ada lagi sakinah, mawaddah dan rahmah. Masa nggak ada, Pak? Adalah insya Allah. Allah Jalla Jalaluh mensyariatkan pernikahan. Salah satu tujuan yang indah dari pernikahan itu adalah merasakan kebahagiaan di muka bumi. Allah berfirman, wa min ayatihi an ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar engkau merasa tentram, condong, damai. Dan itu hakikatus sa'adah. Hakikat sa'adah, hakikat kebahagiaan seseorang itu bukan rumah yang mewah, bukan duit yang banyak, tapi diantaranya adalah sakinah, ketentraman di dalam hati. Di mana didapatkan ketentraman? Salah satunya di istri. Litaskunu ilaiha, cinta dan kasih sayang nih. Anak-anak yang baru gede, anak-anak yang baru gede, yang berpikir nikah itu harus cinta lebih dahulu. Jangan mau dibohongin dengan ucapan seperti itu. Enggak harus engkau menikah dengan seseorang padahal engkau belum cinta sama dia. Aman. Karena yang menjadikan cinta dan kasih sayang adalah Allah Jalla Jalaluh. Allah mengatakan, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Buat orang yang berakal akan melihat di situ tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menjadikan cinta dan kasih sayang. Belum kenal Ustaz, belum pernah keluar bareng, belum pernah telepon sama sekali. Masa bisa cinta? Bisa, jemaah. Dan orang yang keluar tiap hari pacaran, dia berpikir bunga-bunga cinta telah mekar, bersemi di taman-taman keindahan dia. Akhirnya setelah 5 tahun pacaran, setelah 2 tahun pacaran, menikah. Alhamdulillah, menikah dengan sosok lelaki yang dia cintai. Si laki menikah dengan sosok wanita yang dia sayangi. 2 tahun cerai. Kok bisa? Ternyata banyak kebohongan. Cinta sebelum menikah itu banyak dibalut kedustaan. Kita hanya ingin menampakkan kebaikan. Antum melihat orang yang pacaran itu, masya Allah, maaf, mau kentut nggak mau di depan pacarnya, takut nggak mau. Setelah nikah, gimana bapak-bapak? Oh, ketawa bapak-bapak. Iya, ya udah, kalau udah zuat, udah kawin, udah selesai istriku. Akan tampak kekurangan-kekurangan di istrinya, akan tampak kekurangan-kekurangan di suaminya. Sehingga ternyata hayalan dia selama ini mendapatkan pendamping hidup yang bisa menjadi imam, mendapatkan pendamping hidup yang senantiasa menyirami bunga-bunga dengan cinta dan kasih sayang. Ternyata hayalan itu sirna. Suamiku tidak seperti yang aku harapkan. Suamiku keras kepala. Sama tuh si suaminya, ya Allah Ustaz, anak kira istri ana ini penurut, anak kira istri ana ini taat patuh. Ternyata Ustaz bikin sakit hati itu istri. Kenapa ente zuat sama dia? Ya, kadangkala kesalahannya kita milih calon istri yang gak benar. Jelas wanita itu dinikahin karena kecantikannya. Para wanita itu
sekaliber para lelaki. Para wanita itu menunggu pasar. Pasarnya gimana sekarang? Pasarnya suka sama gadis-gadis yang pakai celana pendek. Tuh perempuan pakai celana pendek. Karena apa? Karena lelakinya maunya perempuan yang pakai celana pendek. Nanti muncul lelaki-lakinya mau yang pakai kerudung. Perempuannya pada pakai kerudung. Kenapa? Karena dia menanti. Posisi wanita ini nunggu siapa yang datang melamar dia. Maka dia akan mempersiapkan diri untuk calon lelaki-lelaki yang meminang dia. Kadangkala kita ini yang salah pilih. Ada yang memilih kecantikannya, subhanallah jamaah. Kecantikan itu bertahan berapa lama? Berapa lama sih? Kita lihat bapak-bapak yang dulu menikah dengan istrinya yang cantik. Bunga desa. Sepurwokerto nggak ada yang lebih cantik dari dia, Ustadz, masya Allah. Dapat setahun dipandang-pandang harimnya. Ternyata ente cuma kayak gini aja ya. Mulai dia melirik. Rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Karena memang yang diikuti nafsunya. Nafsu mata dia. Ngelihat rumput tetangga, lihat kok kayaknya lebih cantik tetangga nih. Mulai setan godain dia. Ngelihat sekretarisnya, dilihat, loh ini kok kayaknya lebih cantik dari istri ana. Terus. Karena tatkala dia memilih istri, faktor pendorongnya hanya nafsu birahi, cinta kepada wajah, kepada rupa, kepada tubuh yang semampai. Wanita itu berapa lama bertahan tubuhnya semampai? Setahun 2 tahun hamil, melar badannya. Ya memang mau gitu. Ada yang menikah gara-gara hartanya. Ente kenapa zuat sama fulana? Ustaz, dia walaupun janda fulus. Anak ini sudah 17 tahun hidup susah, Ustaz. Kepingin hidup ya sedikit lah, bisa makan enak. Kalau dapat harim yang kaya kan zen. Akhirnya setelah menikah harimnya bangkrut. Cinta hilang. Karena dia hanya cinta kepada harta. Ada yang cinta kepada nasabnya. Ya. Ada orang-orang yang memandang fulana ini gabail. Ini dari keturunan yang mulia. Subhanallah. Akhirnya menikah. Dapat apa dari keturunan yang mulia tadi? Nggak dapat apa-apa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadfar bidzatid din taribat yadak. Carilah yang agamanya baik. Agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan agama di terakhir. Karena memang agama jadi pilihan terakhir sebagian orang. Yang pertama, cantik. Yang kedua, fulus. Yang ketiga, nasab. Kalau semuanya ada, kemudian agamanya nggak ada, apa kata dia? Insya Allah bisa diperbaiki, Ustaz. Insya Allah bisa diperbaiki. Tapi kalau agamanya baik, Masya Allah, kurang cantik, nggak kaya, apa kata dia? Ustaz, kita ini kalau cuma faktor agama, Ustaz, gimana kalau kita nggak cinta sama istri kita? Subhanallah. Nabi SAW mewasiatkan fadfar bidatid din. Kau tuh menikah untuk apa? Untuk membina rumah tangga, untuk memiliki anak-anak, aset kehidupan kita nanti selanjutnya. Maka carilah yang agamanya baik. Begitu pula nih harim-harim nih, cewek-cewek nih, ketika datang meminang dia seorang lelaki, Masya Allah, yang kulitnya putih gelap, ya hitam maksudnya, cuman ngomong sama abahnya, "Ba, apa nggak ada yang lebih putih, Ba?" Nah, sini nak, yang lebih putih banyak. Abah bisa carikan orang paling ganteng di Purwokerto buat engkau, nak. Tapi yang lebih baik dari fulan, abah nggak jamin bisa cari, nak. Masya Allah. Antum lihat orang-orang kafir banyak lebih ganteng dari orang-orang Islam, bahaya. Allah bagi-bagi dunia ini kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi iman, innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah berbagi dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai, Allah bikin kaya. Yang Allah benci, Allah bikin dia kaya. Ada orang-orang yang tidak pernah sujud satu kali pun kepada Sang Pencipta. Dia menjadi orang paling kaya di dunia.
Ada orang yang tidak pernah datang sekalipun ke masjid untuk sholat berjamaah, jadi orang kaya mungkin se-Purwokerto. Ada orang yang tiap hari ke masjid, subhanallah, tapi kerjaannya tidak tetap, apalagi banyak utangnya. Gimana tuh jemaah? Oh, dunia ini nggak ada artinya. Katakan kepada anak kita tentang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, antum cari tuh nyamuk tuh, antum pegang nyamuk. Katakan kepada putri kita, nak, kau lihat nih nyamuk, nak. Lihat kau nyamuk ini ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa minha kafiran syarbata ma." Andai kata dunia ini ada nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, Allah nggak akan kasih orang kafir seteguk air. Allah nggak bakal kasih sama mereka. Nah, kau itu menikah bukan karena kegantengan. Ingat dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum," kalau datang meminang putri kalian, "man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Kalau datang meminang putri kalian orang yang agama dan akhlaknya baik. Ingat, agama dan akhlaknya baik. Bicara agama, bicara sholat, bicara hafalan Al-Quran, bicara ngaji, bicara puasa, bicara sholat malam, itu bicara agama. Ada orang yang masya Allah sholat malamnya tapi suka mukul istrinya. Ada orang-orang yang suka ke masjid, masya Allah agamanya, tapi suka mengumpat, suka menjelek-jelekkan istrinya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin kebaikan buat umatnya. Dua standar, agama dan akhlak. Akhlak inilah perilaku suami kepada istrinya, perilaku suami kepada mertuanya, perilaku suami kepada anak-anaknya nantinya kalau dia seorang janda. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dua, fa'ankihu, kawinkan. Para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kana fihi, wahai Rasulullah, gimana nih kalau lelaki yang meminang putri kita? Betul, secara akhlak jaminan, secara agama jangan ditanya, tapi dia miskin, dia tidak punya pekerjaan tetap. Tidak ada persyaratan orang menikah harus punya pekerjaan tetap, nggak ada syaratnya. Tapi seorang menikah harus tetap bekerja. Antum datang ke mertua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau meminang putri bapak. Kamu kerja apa? Sampai saat ini saya belum bekerja. Kira-kira diterima nggak sama mertua antum? Iya. Kalau belum bekerja susah diterima. Tapi kalau antum mengatakan alhamdulillah anak bekerja, kerjaan anak nggak tetap. Kalau ada anak kerja, nggak ada ya anak cari kerjaan tetap seperti itu. Nggak masalah. Yang penting akhlak dan agamanya baik, kawin. Para sahabat bertanya, in kana fi, mungkin dia bukan dari keturunan Gabilah yang tinggi, marga yang agung. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulangi sabdanya, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu, kawinkan kalau datang meminang putri kalian, meminang adik kalian, meminang siapa aja wanita yang jadi tanggung jawab kalian. Orang yang agama dan akhlaknya baik kawinkan. Kalau tidak, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Akan terjadi fitnah, kekacauan di muka bumi ini dan kerusakan yang sangat besar sekali. Maka ingat, kalau ada yang meminang, lihat agamanya. Kalau tidak, anak kita akan dijadikan mainan. Banyak anak-anak yang membangun rumah tangga, dia ingin cerai, tapi dia tidak ingin menyakiti hati orang tuanya. Dia bertahan di rumah itu karena ternyata orang tuanya memilihkan calon suami yang tidak sesuai dengan standar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang tua yang menikahkan putrinya melihat fulus. Fulan masya Allah fulus. Jadi ente nak, ente insya Allah kalau zuat sama fulan, ente senang hidupnya. Belum tentu jamaah. Fulus tidak membuat bahagia. Tapi yang membuat bahagia adalah ketentraman dan kedamaian di dalam hati. Terus, gimana Ustaz sekarang orang-orang yang sudah menikah
yang pernikahan mereka mungkin harapannya bisa membuahkan kebahagiaan, bisa mendatangkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Tapi ternyata sebagian mendapatkan suami atau pasangan hidup yang keras kepala. Itu ada. Dan kita tahu kekurangan istri kita setelah menikah. Mulai kelihatan, oh ternyata bini anak kayak gitu ya. Si istri juga ngomong. Mungkin istri kita sholat malam mengatakan, ya Allah, kenapa kau berikan kepada aku suami kayak fulan. Si suami juga berdoa, ya Allah, kok istriku kayak fulan. Itu sama. Karena kedua insan ini memang sama-sama kurang. Nggak ada yang sempurna. Kita harus tahu itu. Istri kita tidak sempurna. Dia bukan bidadari. Istri kita datang bulan. Istri kita bisa capek, bisa lelah. Istri kita bisa marah. Tapi bidadari di surga azwajun mutahharah. Mereka bersih, suci, nggak ada kekurangan di diri mereka. Tapi istri kita bukan bidadari. Dan ibu-ibu juga harus tahu. Yang belum menikah juga harus tahu bahwa calon suami dia adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Harus sadar. Jangan menghayalkan pernikahan itu yang indah-indah saja. Tidak. Sebagian mungkin lebih indah di rumah orang tuanya. Sebagian lebih nyaman aku di rumah abah. Aku dijaga, dihormatin sama abah. Semua permintaanku diturutin. Setelah menikah, suaminya pelit. Na'udzubillahi min dzalik. Mau diapain? Katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya udah, suaminya dirawat, mudah-mudahan yang seperti ini bisa berubah, jamaah. Sebagian menghayal seperti itu, tapi tolong kita harus realistis. Bahwa seorang menikah seperti ini, kita kasih tahu anak kita, nak, kok akan menikah nih? Kok akan mendapatkan permasalahan? Kok akan menaiki perahu seorang lelaki yang lelaki itu mungkin belum cinta sama engkau, nak. Begitu pula kita katakan kepada seorang lelaki, nak, kau ini akan numpang ke perahumu seorang wanita yang kau belum kenal, nak. Yang wallahu a'lam bagaimana nantinya. Kau punya tanggung jawab untuk jaga tuh anaknya orang. Kau dikasih amanah. Jangan hanya memikirkan malam apa? Malam pernikahan. Oh zen, malam pernikahan. Malam pernikahan itu menjadi malam yang indah apabila pernikahannya didasari keridhaan Allah Jalla Jalla. Ada istilah di barat, Lailatul Zifaf, Lailatul Dafnil Hub. Di barat mereka mengatakan malam pertama itu adalah malam penguburan cinta. Kenapa? Karena sebelum menikah cintanya udah dihabis-habisin. Udah pacaran, udah dipegang tuh tangannya orang, udah di kamar sendirian, jalan-jalan, naik motor berduaan. Setelah menikah, pas dapat surat nikah selesai, cinta itu hilang. Kau istriku, aku suamimu. Kau punya kewajiban, aku punya kewajiban. Yang ada seperti itu. Maka di dalam Islam, malam pernikahan adalah malam penyemian cinta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam yura lil mutahabbaini mithlun nikah. Tidak pernah dilihat tuh, belum pernah tampak dua orang yang memadu cinta dan kasih daripada dua orang yang telah menikah. Kita ini kalau belum pernah menikah sama calon istri kita, berduaan di meja makan, itu saling melihat ke bawah, jemaah. Ini ada perempuan di depan anak nih. Tapi kalau sudah kemana-mana jalan bareng, udah nggak ada, dia lihat aja tuh perempuan. Maka itulah malam penyemian cinta. Bagaimana ketika kita menghadapi pasangan hidup yang keras kepala? Sebelum bagaimana menghadapi, kita harus berpikir, apa penyebab pasangan hidup kita keras kepala? Kok nggak nurut nih pasangan hidup kita? Yang pertama, para ulama berusaha menyebutkan, menyimpulkan penyebab-penyebab yang kalau kita tahu sebabnya, kenapa ente punya rejal ini, ente punya suami ini, kok keras kepala? Ada sebab-sebabnya. Dengan kita tahu sebab, kita tahu obat. Yang pertama, terkadang keras kepala itu adalah tabiat, bawaan sejak kecil.
dibarengi salah didik dari orang tua. Memang kalau bicara akhlak, bicara tabiat, tabiat itu ada dua. Ada tabiat yang bawaan lahir, ada tabiat yang dihasilkan dari usaha. Ada orang yang dari kecil pelit. Antum lihat tuh, anak-anak kecil ya. Dia kalau punya permen dia simpan. Orang lain nggak dikasih. Tapi ada anak kecil yang sejak kecil kalau ada permen di rumahnya dia ambil semua. Dia bagiin ke sohib-sohibnya. Sampai uminya marah. Ente kata dia, dari kecil dia udah baik. Itu ada. Dan itu rahmat dari Allah Jalla Jalla yang harus kita syukur. Walaupun pada hakikatnya semua insan tuh punya sifat kikir. Tapi ada orang yang Allah jaga dari sifat kikir. Ada yang dari kecil, bapak-bapak nih, ibu-ibu juga ngelihat. Punya anak 4, lahir dari satu bapak, lahir dari satu rahim. Karakternya beda-beda. Yang satu ngambekan. Tahu ngambek kan? Apa ngambek? Ngambul. Itu bahasa mana tuh? Apa bahasa Indonesia? Apa? Hah? Emosian. Apa? Motongan. Masya Allah. Bahasa mana tuh? Bahasa oke, motongan. Antum tahu? Jadi sedikit-sedikit langsung motong dia itu ya. Udah nggak mau disuruh diajak ngomong, udah marah, udah gimana ada. Tapi ada anak-anak yang Masya Allah, yang dia itu tahan banting dari kecil. Dimarahin di itu kan dia nggak nangis. Ada yang dari kecil nangisan, sedikit-sedikit nangis. Kita harus tahu tabiat itu. Baik itu suami atau istri. Ada yang dari kecil penakut. Ada yang dari kecil pemberani. Mungkin pasangan hidup kita memang bawaannya keras kepala. Itu terjadi. Dibarengi salah didik orang tua. Sebagian orang tua itu kalau ada anaknya mutung ya, minta permen, nangis, dia duduk, kadang-kala sampai muter-muter, akhirnya orang tuanya beliin. Ya udah nih, es krim. Si anak nih mikir, oh begini caranya. Harus nangis dulu kalau kepingin. Ya, datang ke toko, Pak, minta permen. Oh enggak, jangan batuk. Bismillah, nangis dia. Dapat permen, jazakallah khair. Udah tahu dia tuh caranya. Ini ketika dia menikah sama nantinya. Kalau ada keinginan dia yang tidak diturutin, ngambek dia. Tadi motong tuh dia. Udah, dia tahu nanti umpamanya dia seorang wanita, suamiku bakal ngasih yang aku pinta. Minta gelang emas 2 kilo. Nangis. Minta emas 2 kilo. Ya kalau suaminya mampu dibelikan 3 kilo sebenarnya. Tapi besi bukan emas. Minta kadang-kala sifat itu muncul dari dulu sudah. Akhirnya setiap permintaannya kepada suami harus ditaati. Kita harus sadar, oh ini bawaan dari dulu nih. Begitu pula suami. Ada suami-suami yang keras kepala. Gara-gara didikan dari rumahnya seperti itu. Maka istri pun harus sadar, oh suamiku kayak gini memang. Yang kedua, terkadang keras kepala ini karena mencontoh orang tuanya. Ada anak yang awalnya gak keras kepala, tapi dalam perjalanan hidup dia lihat bapaknya nih suka marah sama ibunya. Bapaknya ini kalau ibunya masak gak enak, diambil tuh piring, ditumplekin. Si anak melihat, oh seperti itu caranya. Terus, begitu pula seorang istri. Ada seorang istri yang melihat di rumahnya itu pemimpinnya ibunya. Jadi di rumah tangga dia, bapak itu di bawah kontrol ibunya. Ketika kita beristri dengan anak dari rumah tangga seperti itu, dia ingin mempraktekkan apa yang dia lihat di rumahnya. Dia ingin mengontrol suaminya. Dia ingin menundukkan suami. Dapat dari mana dia? Dari rumahnya. Yang suami mencontoh bapak, si istri mencontoh ibunya. Maka salah didik yang seperti ini. Kita harus tahu, oh istriku ini berusaha untuk menguasain suami
Karena di rumah dia yang menjadi pemimpin itu bukan bapaknya, ibunya. Ada rumah tangga seperti itu. Ada suami-suami memang yang kalau mau minta duit bensin harus minta sama istrinya. Dek, mau beli bensin, Dek. Oh ya, nih 5.000, setengah liter. Masya Allah. Ada suami-suami yang ATM-nya dipegang sama istrinya. Kalau mau beli apa-apa, dan ada suami-suami yang memang ATM dikasihkan sama istrinya. Kenapa? Karena istrinya sedikit. Ketika dia miskin, dia ngomong, wahai istriku, tolong kau kelola duit ini ya, insya Allah. Ketika banyak fulusnya, dia ngomong, sudahlah, kau nggak perlu tanya berapa penghasilanku. Yang penting aku cukupi. Ada suami-suami yang seperti itu. Tapi sekali lagi, rumah tangga itu beda-beda. Karena dari tadi yang kita lihat, keras kepala ini munculnya dari mana? Yang pertama, faktor bawaan. Yang kedua, mencontoh orang tua. Yang ketiga, muncul keras kepala ini karena reaksi dari pasangan yang lain. Jadi si suami jadi keras kepala. Pertama dia nggak cocok sama istrinya memang. Dia itu nggak suka sama istrinya. Akhirnya berusaha untuk melampiaskan ketidaksukaan dia kepada istrinya dengan suka marah-marah di rumah. Dia suka menjelek-jelekkan istrinya, mengangkat suara kepada istrinya, karena dari awalnya dia nggak suka. Maka yang seperti ini adalah bentuk pemberontakan sebenarnya. Kalau itu seorang istri, dia nggak suka sama suaminya, akhirnya dia disuruh sama suaminya nggak nurut, nggak taat. Pada hakikatnya dia itu tabiatnya penurut karena dia lagi nggak cocok sama suami. Mungkin dia ingin meninggalkan rumah tangga itu. Akhirnya berusaha untuk menunjukkan kekeras kepalaan dia. Yang keempat, yang membuat adanya keras kepala dalam pasangan hidup ini, sikap istri yang mengacuhkan suaminya, atau sikap suami yang mengacuhkan istrinya, nggak ada perhatian. Ya udah, ketika nggak ada perhatian, si istri kadang-kala melihat ya mungkin aku harus seperti ini. Dia ingin suaminya jadi baik sebenarnya, tapi caranya nggak benar. Si suami kepingin istrinya baik, tapi caranya nggak benar. Yang ada ribut terus di dalam rumah tangga itu. Terus bagaimana terapi masalah keras kepala ini? Supaya keras kepala yang ada di dalam rumah kita, permasalahan yang ada di dalam rumah tangga itu, ya menjadi bumbu penyedap kehidupan ini. Karena hampir tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah. Rumah tangga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada masalah, tapi belum bisa menyelesaikannya dengan baik. Yang pertama, kalau memang tabiat pasangan hidup kita ini memang keras kepala, hindari konflik. Hindari. Kalau kita sudah tahu suamiku ini, ibu-ibu nih tahu suaminya nggak suka ngelihat istrinya pakai daster. Bapak-bapak suka ngelihat istrinya pakai daster. Bapak-bapak suka ngelihat istrinya pakai daster yang bolong-bolong gitu ya. Suka apa nggak suka? Diam semua. Ya gimana Ustaz, sudah itu adanya Ustaz, kita syukur. Enggak, rata-rata lelaki itu suka dengan wanita yang cantik, dengan pakaiannya yang seksi, Masya Allah. Antum bisa bayangkan masuk rumah, istri dengan pakaian mini, dengan pakaian yang seksi. Antum mungkin, na'udzubillah, ente lagi kenapa? Kata dia, karena biasa pakai daster. Maka ibu-ibu ngeliat tuh, suaminya tahu nggak suka, apa yang tidak disukai dengan suaminya, tinggalkan. Nggak perlu mengatakan ya biarin dialah nggak suka. Apa urusan anak? Suamimu, kau punya kewajiban menghargai suami, menghormati suami. Begitu bapak-bapak kalau tahu istrinya ini punya tabiat kasar, ada wanita-wanita yang memang tadi itu di rumah tangga sebelumnya dia dididik harus menguasai di rumahnya.
Maka di sini kita harus melihat apa yang diminta oleh istri kita. Pulang, kita dapat rezeki, beliin hadiah buat istri kita. Belikan apalah, kalau mungkin bukan orang yang fulus ya, dia bisa belikan tali rambut. Tali rambut ya. Ana mau tanya nih, siapa yang dalam bulan ini belikan tali rambut buat istrinya? Ana kasih hadiah. Mana nih? Masa nggak ada? Tali rambut apa? Wah, baju mah biasa itu mah. Tapi ada aksesoris yang perempuan tuh suka. Kita lewat toko berhenti. Ada tali rambut yang baik ya, ada jepit rambut yang baik, bungkus yang bagus tuh kasih istri. Ibu-ibu seneng nggak dibeliin tali rambut? Apa katanya? Diam semuanya. Kalau tali rambut mah banyak Ustaz. Emas Ustaz. Ya harim-harim sukanya sama zahab, sama emas. Maunya yang kuning-kuning, belikan yang kuning-kuning. Ya maksudnya belikan gelang-gelang kuning yang aksesoris ada. Usahakanlah kita melihat istri kita nih harus diobatin. Dia nih sakit. Dari rumahnya kita bawa memang dia keras kepala. Kita hindarin. Ketika masuk rumah, istri kita lagi marah, jangan marah. Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada istrinya, ya Ummat Darda, wahai Ummu Darda, idza ghadibtu faraddini wa idza ghadibti raddaituki. Wahai Ummu Darda nih, kalau aku lagi marah, tolong engkau jangan ikut marah. Kadangkala istri ngomong, Ustadz, ana nggak salah Ustadz, dia yang salah. Ya mana mau ana disalahkan, jangan. Ini kita tahu, suami tahu udah keras kepala. Kalau dia lagi marah, udah ngomong maaf. Maafkan aku, seperti sabda Rasul SAW, seorang wanita yang penghuni surga itu kalau suaminya lagi marah. Kalau si perempuan lagi disakitin, perempuan itu akan datang kepada suaminya. Dia letakkan tangannya di tangan suaminya. Hadhihi yadi fi yadika la aktahilu bi ghamdin hatta tarda. Wahai suamiku, tanganku ada di tanganmu nih. Aku gak akan tidur. Aku tidak akan memejamkan mataku sampai engkau ridho kepada aku. Masya Allah. Padahal yang salah suaminya. Perempuan kayak gini nih, itu yang bisa menyelesaikan masalah rumah tangga. Tapi kalau perempuannya sok, dia ngeliat suaminya marah, ente mau marah, duduk sini, kita marah-marahan. Nanti yang ada bertengkar sepertinya. Hindari konflik lah. Kemudian tadi, berikan tambahan perhatian. Tambahkan kasih sayang dengan kita berbagi hadiah ya kepada istri kita yang mungkin dia tadi itu keras di rumahnya. Insya Allah jamaah, ibu-ibu nih dengerin juga, kalau suami ibu-ibu itu macan, singa yang ganas. Singa tuh bisa tunduk nggak? Bisa ditundukkan. Singa yang biasanya melihat manusia menerkam, diginikan datang. Masya Allah, kalau singa bisa, masa suami ibu-ibu nggak bisa? Bisa. Pakai apa Ustaz? Jangan pakai pelet, dosa. Ada orang-orang yang pakai ilmu pengasihan. Tuh ilmu-ilmu yang kesyirik-syirikan tuh hati-hati tuh banyak tuh di Jawa. Datang kepada dukun. Walaupun dukun sudah berkurang sekarang. Yang ada kikun. Iya. Ada ustadz dukun pakai peci putih. Ketika ada orang, oh ibu mau menundukkan pasangan ibu, masya Allah, ibu saya nggak mau dibayar, ada maharnya. Oh, kalau mahar kan syariat ini, sesuai syariat. Berapa maharnya Pak? Hati-hati seperti ada cara yang sesuai dengan syariat. Ketika ingin menundukkan suami, berikan perhatian kepada suami. Ketika suami datang, ketok rumah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Si istri ternyata lagi goreng. Biarlah buka sendiri, diam ntar lagi juga masuk. Jangan seperti itu. Matikan kompornya, datang kepada si bukain. Masya Allah bang, ya tahu suaminya ini keras kepalan. Ahlan bang, fadhol bang, abang mau yang dingin apa yang hangat? Allahu Akbar. Siapa kalau masuk rumah ditanyain sama istrinya, bang mau yang dingin apa yang hangat? Anak kasih hadiah.
Masa semasjid nggak ada? Sepurwokerto. Ibu, bapak-bapak tuh nggak boleh melupakan kebaikan istrinya. Nanti ibu-ibu ada yang marah, itu Ustaz dolim. Padahal anak setiap bukain pintu itu anak tanyakan, masa nggak ada jamaah? Yang pengantin baru masa nggak ada? Anak izin minum. Bismillah. Maka tolong, alhamdulillah, berikan tambahan perhatian. Suami datang, tanyakan, bang mau yang hangat atau yang dingin. Duduk suaminya ya. Kadangkala istri kan suaminya telat datang malam. Si istri udah nunggu di depan pintu. Iya, ntar lagi anak marahin. Jangan. Suaminya mau dimarahin jangan. Biar dia datang masuk rumah. Masya Allah bang, abang capek tentunya sampai telat datangnya bangnya, Masya Allah. Sini bang, abang duduklah, anak pijetin kakinya dipijetin ya. Itu subhanallah. Suami yang awalnya mungkin benci sama istrinya, tunduk lepek-lepek sama istrinya. Itu diperbolehkan dalam Islam dengan memberikan perhatian untuk ngobatin yang sakit ini tentunya. Kemudian membiasakan diri untuk mengalah. Ketika mulai ada keributan di rumah, ngalah. Kata orang Jawa, sing waras ngalah. Bapak-bapak istrinya lagi sakit hati, lagi marah sama kita, bapak-bapak tenang, harus adem. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku menjaminkan apa? Menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga bagi seorang yang meninggalkan, insyaallah. Oke, siap jemaah. Itu ada jemaah-jemaah yang belum bisa masuk ya. Mungkin yang kosong bisa maju ke depan sedikit. Antum nggak perlu ngelihat ke belakang, mana jemaahnya gitu. Antum maju aja ke depan. Ini panitia yang ngomong jemaah. Insya Allah panitianya thiqah, bisa dipercaya jemaah. Jangan, subhanallah ya, kita ini ikhwan, kita ini satu saudara. Kalau masuk masjid terjadi gesekan itu biasa. Kadangkala ada orang baru datang nempatin tempat kita dan kakinya naik di atas paha kita. Ya Allah, ini udah dikasih tempat, nggak tahu diri. Antum subhanallah, antum meluaskan tempat duduk antum itu jangan karena dia. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah. Antum meluaskan majelis antum itu karena Allah. Tapi kalau antum meluaskan majelis antum karena teman antum, yang ada loro ati. Iya biasa, bergaul sama orang itu banyak orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Tapi biarkan. Kok sampai situ anu Ustaz? Antum tadi motong ana di mana? Di mana? Oke. Bismillah. Alhamdulillah. Naam, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqan. Aku akan menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga bagi seorang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Jadi suami istri ini kadangkala perdebatannya hal-hal yang seharusnya tidak diperdebatkan. Ngomong sama istrinya, "Dek, rawon paling enak itu di mana ya?" "Oh, di sini." Mulai ribut. "Oh, enggak, di sana yang paling enak." "Oh, ente belum nyoba." "Ana udah nyoba di sana." Mulai ribut gara-gara rawon. Ada hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan. Ada seorang suami istri, ini cerita ini benar. Suami istri ini lagi nonton bola. Suami istri sama-sama suka bola. Nonton bola di Arab sana nih. Si istri pegang A, si suami pegang B. Ketika ngelihat ternyata jagoan istrinya menang. Kata istrinya, "Ore, menang." Apa kata suaminya? "Anti talik, engkau aku ceraikan." Allahu Akbar. Karena sakit hati gitu kan.
Makanya hal-hal yang tidak bermanfaat hati-hati. Jangan sampai berdebat untuk sesuatu yang remeh, sesuatu yang memang udahlah ngalah. Tapi seorang istri kalau lagi ngalah nggak perlu ngomong sama suaminya, iyalah bang, yang waras ngalah, anak ngalah. Itu berantem lagi karena merasa suaminya nggak waras gitu kan. Udah bismillah. Jadi suami pun ketika istrinya marah katakan astagfirullah, astagfirullahaladzim. Aku mohon maaf kepadamu wahai istriku. Aku mohon maaf atas segala dosaku. Padahal yang salah istrinya kan. Tapi kita maaf. Selesai. Si istri akan cinta sama kita. Tapi kalau suami nggak pandai menyelesaikan masalah di rumah tangga itu, ribut terusnya, maka yang waras ngalah. Kemudian ibu-ibu jangan pernah menantang suaminya. Jangan pernah. Kalau menantang suami berarti yang kalah ibu. Karena suami sebagai pemimpin, dia tuh sebagai pemimpin harus dihormatin, harus dihargain. Kalaupun dia punya salah, beda caranya. Di dalam Islam bagaimana memperbaiki komandan dan bagaimana memperbaiki anak buah. Bagaimana Islam menjelaskan kepada umat manusia tentunya. Kepada para suami, kalau istrinya nggak baik. Nih cara suami memperbaiki istri yang salah. Kalau yang keras kepala tadi udah kita jelasin. Kita harus tahu yang pertama bahwa istri kita tuh memang bengkok. Bengkok. Rasul sallallahu alaihi wasallam menekankan hal itu supaya suami sadar bahwa istri dia memang seperti itu. Memiliki kesalahan-kesalahan yang susah untuk diperbaiki. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan istawsu bin nisa fa innal mar'ata khuliqat min dhila. Kalian jaga tuh perempuan. Nabi memberikan wasiatku agar kalian menghargai itu perempuan, menjaga itu wanita. Kenapa? Karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Fa inna a'waja syai'in fid dhila'i a'la. Yang paling bengkok yang paling atas tulang rusuk itu. Fa in dhahabta tuqimu, kalau kau ingin luruskan kasarta, patah. Wa in taraktahu lam yazal a'wad. Kalau kau biarkan dia akan tetap bengkok. Terus gimana? Fastausu bin nisa. Udahlah, kau yang penting tahu istrimu tuh kayak gini. Dalam hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadariha ta'ish biha. Kau berusaha berlemah lembut dengan perempuan itu, insya Allah rumah tanggamu akan bertahan. Nggak lama kita hidup di dunia. Bismillah lah yang ada ini diopeni di rumah. Terus Allah Jalla Jalaluhu mengatakan wa inimra'atun, oh bukan, ini berkaitan dengan wanita, dengan kaum lelaki. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Dalam surat An-Nisa ayat 34 Allah mengatakan dan wanita-wanita yang kalian takut mereka itu tidak taat, enggak nurut sama suaminya, apa yang harus dilakukan? Kata Allah Jalla Jalaluhu mengatakan fa'idhuhun, kasih nasihat dia. Bagaimana cara memberikan nasihat kepada istri? Balutlah nasihat dengan cinta dan kasih sayang. Dia tuh istri kita. Beda kita ngasih nasihat kepada anak buah di tempat kerja kita. Kita panggil dia, kita marahin dia. Enggak. Kalau tuh istri kita kata Allah fa'idhuhun. Apa mau idhah itu? Nasihat yang berbalut dengan ya Allah kelembutan. Dengan iming-iming kebaikan buat dia. Itu mau idhah. Makan bersama, cari waktu yang tepat. Setelah makan, wahai istriku, subhanallah ya, tidak pernah dalam bayanganku aku menikah dengan wanita lain. Masya Allah. Setiap aku keluar rumah yang ada dalam bayanganku hanya wajahmu. Si istri ketika dapat kata-kata seperti itu, mulai hatinya terbuka. Kalau aku bisa minta sama engkau wahai istriku, tolonglah kau jangan keluar rumah kecuali dengan izinku. Ternyata suaminya mau nasehatin istrinya. Tapi kalau ngasih nasihat kepada istri, ente duduk sini. Ana ini sudah menikah 17 tahun sama ente. Udah capek ana ngasih nasihat ente. Waduh. Kata si istri, sama bang. Ana 17 tahun udah sabar ngadepin ente juga. Nggak selesai. Tapi kalau kita balut dengan cinta dan kasih sayang, nggak perlu kita bacakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ente nggak tahu tuh, aku tuh pemimpin di rumah. Bacakan firman Allah, bacakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam.
si istri ribut yang ada. Tapi kalau kita datang, kita kasih nasihat dengan balutan cinta dan kasih sayang, insya Allah mau. Tapi ada yang gak bisa diperbaikin dengan nasihat. Bagaimana caranya? Wahjuruhunna fil madaji'. Nih, cara yang kedua, ditinggalkan, dihajar, diranjang. Bukan pisah ranjang, tapi tetap satu ranjang, hanya tidak diajak berbicara tuh istrinya. Dikasih punggung. Biasanya kalau tidur berhadapan, di ranjang itu tempat tidur itu, tidurnya berbalikan. Si istri ngadep kita, kita kasih punggung tuh. Karena ini kalau suami di situ nggak bisa tahan, masih butuh sama istrinya. Ada suami-suami, ya Ustaz gimana anak butuh sama istri anak. Si istri akan merasa benar, suamiku nggak bakal bisa meninggalkan aku. Dia masih butuh sama aku. Allah menganjurkan kepada kita, wahjuruhunna fil madaji'. Tinggalkan, jangan dihubungin istri kita. Tapi kalau tiap hari memang biasa ngasih punggung, si istri biasa, memang biasa kayak gitu dia, nggak merasa dikasih nasihat dia. Tapi suami yang romantis sama istrinya, ini Allah berbicara tentang suami yang memang dia biasa tidur sama istrinya, melihat wajah istrinya, berbicara dengan istrinya. Rasul SAW sebelum tidur tuh ngobrol sama istrinya, jemaah. Setelah ngobrol baru beliau tidur. Di antara kita ada yang datang dari tempat kerjanya, ngomong sama istrinya, Afan jangan diganggu ana mau tidur, ana capek. Ketika dia hendak memberikan nasihat istrinya lewat cara ranjang ini, gak berhasil. Karena dia memang seperti itu. Maka orang-orang yang romantis, orang-orang yang cinta kepada istrinya, ketika dia tidak ngajak bicara istrinya, ketika diranjang dia berbalik arah, si istri akan sadar, ya Allah, ada apa dengan suamiku? Mungkin ada kesalahan-kesalahan aku yang belum aku rubah. Dia akan mengevaluasi diri. Tapi ada istri-istri yang tidak bisa diperbaiki dengan cara seperti itu. Sudah nggak diajak ngomong, nggak digaulin di tempat tidur, tetap bantah Ustaz. Wadribuhun, pukul dia. Subhanallah. Islam menyuruh memukul. Naam, ini perintah Allah dan kita bangga sebagai seorang muslim dengan perintah Allah ini. Karena sekarang muncul pendidikan tanpa memukul. Muncul, nggak boleh mukul. Islam boleh mukul. Dan aku bangga sebagai muslim ada asal syariat ini. Karena ini syariat yang tidak bisa ditinggalkan. Orang mengatakan nggak boleh mukul, tapi mereka tetap mengadakan hukum pukul. Di dalam Islam memukul itu diatur. Kapan anak dipukul? Setelah umur 10 tahun. Suruh ajarin sholat umur 7 tahun, 10 tahun, 3 tahun nih masa memperbaiki anak tuh. 3 tahun nggak mau sholat baru dipukul. Tapi mukulnya tidak sampai mememarkan, nggak boleh mukul wajah. Nggak boleh sampai melukai, nggak boleh. Memukul dengan cinta dan kasih sayang. Orang tua mukul anaknya bukan emosi, tapi dia memukul anaknya dengan cinta. Suami sama. Dia pukul istrinya, apa yang dipukul? Pegang tangannya dia. Ambil full pen pukul. Dek. Betul loh jamaah. Kalau kita nggak pernah mukul dia, kalau kita nggak pernah berantem sama dia, ketika kita pukul tangan dia, sebenarnya kita sedang memukul hati dia. Yang sakit tuh hatinya, ya Allah, suamiku tidak pernah melakukan ini. Tapi kalau biasa berantem dipukul pakai full pen, ya kurang sakit lah bang, ente berantem. Tapi kita berbicara tentang suami yang soleh, suami yang cinta dan menghargai istrinya, yang istri tahu. Sehingga proses memperbaiki ini, si istri tuh sadar, mulai kasih nasihat, mulai diranjang, mulai mukul. Terus bagaimana kalau tetap tidak nurut? Bagaimana jamaah? Ya sabarlah. Cerai belum tentu solusi. Jangan berpikir mungkin anak cerai dapat ganti yang lebih baik. Tapi sebagian cerai dapat yang lebih buruk. Keluar dari mulut buaya, masuk ke mulut macan. Kita harus memperbaiki diri. Jadi suami, kenapa aku dapat pasangan hidup yang seperti ini? Kita akan bicara tentang hikmah sebentar lagi. Hikmah dari permasalahan di rumah tangga yang tak kunjung selesai. Sudah selesai?
Terus bagaimana istri memperbaiki suami. Beda anak buah memperbaiki majikannya. Yang pertama, kalau suaminya nggak benar, istri tolonglah introspeksi diri. Apa ada yang salah sama anak? Kenapa suami anak kok berubah? Dulu setiap pulang dia tersenyum, nggak pernah telat pulang kerja. Sekarang telat. Bisa jadi gara-gara istrinya. Tidak sedikit suami yang males pulang tepat waktu. Karena setiap pulang dicecar pertanyaan-pertanyaan yang gak nyaman. Bang, dari mana tadi? Dari sini. Ketemu siapa? Fulan. Ngomong apa? Allahu Akbar. Itu suami bakal pulang kalau istrinya tidur. Nantilah malam hari aja. Daripada ribut. Introspeksi diri. Mungkin suami sudah sering keluar rumah, pagi keluar ya. Ada suami-suami kelihatan, suamiku ini nggak pernah berdandan. Sekarang kalau keluar rumah rambutnya rapi, jenggotnya disisir pakai minyak wangi. Jangan-jangan dia nih ada pandangan lain, bisa jadi. Itu permasalahan. Penyebabnya mungkin di rumah. Si istri tidak pernah bersolek di rumah. Si istri tidak pernah tampil cantik di rumah. Padahal kodratnya lelaki suka dengan keindahan. Maka tolong si istri memperbaiki. Tadi itu pakaian-pakaian terus terang. Pakaian kalau masih ada, daster-daster yang bolong-bolong tuh. Itu kalau bisa dijadikan serbet. Jangan terlalu jahat lah Ustaz. Nah, bapak-bapak juga kalau nggak suka sama daster istrinya, pas istrinya pergi ambil tuh dasternya semua. Kasihkan ke tetangga. Karena kalau masih ada dipakai sama istri, ganti, belikan baju-baju yang kita inginkan. Kita masuk ke toko, oh ini pakaian yang aku ingin istriku pakai. Belikan. Dan ibu-ibu kalau dikasih hadiah sama suaminya, jangan pernah mengomentari dengan yang buruk. Kasih hadiah, aku kurang suka sama warna ini bang. Oh cuma kayak gini hadiahnya. Oh, tuh suami nggak bakal ngasih hadiah lagi. Karena dia udah sakit hati. Maka tolong ibu-ibu introspeksi diri. Kenapa suamiku kok ada perubahan? Kenapa suamiku kok seperti ini? Seperti jangan-jangan aku yang salah. Yang kedua, bertukar pikiran dengan suami. Bahasanya itu bukan menasehati suami. Karena kalau anak buah nasihati suami ya, suami itu selalu merasa lebih pinter. Selalu. Betul bapak-bapak. Bapak-bapak pernah salah enggak? Enggak pernah Ustaz. Poin pertama harus diketahui bahwasanya suami tidak pernah salah. Bagaimana kalau memang terjadi kesalahan? Ya, kalau terjadi kesalahan kembalikan kepada poin pertama. Bahwasanya suami tidak pernah salah. Itu suami kayak gitu. Ibu-ibu harus tahu ya, lelaki itu Allah angkat menjadi pemimpin. Yang namanya pemimpin itu agak gimana kalau dia ditegur. Maka bahasanya itu mungkin kalau bahasa Indonesianya bertukar pikiran dengan suami. Allah Jalla Jalla di surat An-Nisa ayat 128 mengatakan wa inimra'atun khafat min ba'liha nusyuzan au i'rada fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha. Kalau seorang wanita ini takut dari suaminya, perhatian dia sudah meninggalkan perhatian, suaminya kayaknya akan berpaling dari dia, suaminya tidak lagi memberikan kasih sayang kepada dia, maka keduanya boleh mengadakan islah, perdamaian. Itu introspeksi diri, ngomong sama suami, bang, anak kok ada sesuatu yang kayak mengganjal di hati bang, mungkin abang bisa kasih solusi. Yang ngomong sama suaminya. Tapi jangan ngomong sama suaminya, bang sini bang, duduk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Khutbatul hajah dibaca sama Rasul SAW. Iya, tapi jangan bacain kepada suami. Istri berusaha untuk cari waktu yang tepat. Dari bawah dia mengatakan, mungkin abang gak salah bang, mungkin ana yang salah bang ya. Tolong pandangan ana ini, mungkin ana ngelihat abang kok sekarang ini selalu telat pulangnya bang ya. Allahu a'lam, mungkin ana yang salah, ana minta penjelasan dari abang lah. Tukar pikiran kepada suaminya.
bukan memberikan nasihat. Dan jangan suudzon dulu sama suaminya. Suudzon itu awal petaka di rumah tangga. Ketika sudah tidak ada saling percaya di rumah, habis itu. Istri suaminya ke kamar mandi, HP-nya diambil, dia lihat. Mulai keraguan-raguan. Suami juga seperti itu. Mulai telepon istrinya disadap. Nggak nyaman sudah rumah tangga. Tolong islah, kumpulkan, duduk. Ada apa nih masalahnya? Supaya kalau memang ada kesalahan di istri nggak berlarut-larut, kesalahan di suami tidak berlarut-larut. Jangan sampai suami ini akhirnya selingkuh karena dibiarkan. Ada istri yang membiarkan suaminya. Ana mau lihat sampai kemana hubungan dia dengan wanita itu. Berarti kita memang yang merusak suami kita. Ibu-ibu yang merusak suaminya. Diperbaikin suaminya kalau memang sudah ada gelagat-gelagat nggak benar. Ketika tukar pikiran ini, pilih waktu yang tepat. Yang kedua, lihat kondisi suami yang rileks. Yang ketiga, ya usahakan penuh dengan kelembutan. Tidak ada angkat suara. Kalau sudah angkat suara, dilihat nggak bisa nih. Kalau ngomong sama suami, Ustadz, mesti anak ini angkat suara. Jangan ngomong. Tulis surat kepada suaminya. Tulis surat. Soalnya kalau nulis surat, ibu-ibu bisa milih kata-kata. Tapi kalau ngomong langsung terkadang emosi naik, akhirnya ribut di rumah tangga. Yang ketiga, berusaha untuk membuat suami senang. Ya tadi dengan introspeksi diri, kita berusaha rumah tangga yang tadinya adem, bagaimana bisa jadi lebih baik lagi. Nggak bisa Ustaz. Udah usaha itu, suami berusaha, istri berusaha, nggak ketemu. Maka cara yang terakhir adalah mengirim utusan, mediasi. Suami istri ngomong nggak ketemu, oke kita kirim mediator dari pihak keluarga wanita, dari keluarga lelaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 35, wa in khiftum syiqaqa bainihima. Kalau kalian khawatirkan pertikaian, percekcokan antara keduanya nggak selesai-selesai. Terus gimana? Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka tolong diutus mediator. Seorang yang alim, yang ngerti dari pihak keluarga lelaki dan dari pihak keluarga wanita. In yurida islahan yuwaffiqillah bainahuma. Kalau mereka memang benar-benar ingin perbaikan keduanya, insya Allah dengan izin Allah, Allah akan memperbaikinya. Allah akan memberikan taufik kepada mereka. Itu salah satu cara kalau percekcokan tidak bisa diselesaikan. Jangan terus dibiarkan. Ada orang-orang yang Masya Allah tiap hari ribut selama 50 tahun. Kawin ribut terus. Atau ada yang 10 tahun ribut terus. Tolong diutus. Karena kedua orang ini mungkin dua-duanya sakit. Harus diperbaiki. Yang memperbaiki keluarga wanita, mungkin si suami, Ustaz, ana udah gak bisa ngasih nasihat istri ana. Ya bismillah, mudah-mudahan pihak keluarga wanita bisa memberikan nasihat. Begitu pula si wanita, Ustaz, ana udah gak tahan hidup sama suami ana. Ana udah berusaha, nasihat-nasihat yang disampaikan, ana berusaha dengan cara baik, tapi suami tetap seperti itu. Bahkan dia kayaknya udah selingkuh, udah apa, udah macam-macam umpamanya. Udah gak perlu berkuar-kuar di luar. Cari utusan bagaimana untuk memperbaiki kedua itu. Ustaz, apa tidak ada pilihan cerai? Ada. Di dalam Islam diperbolehkan cerai. Bahkan perceraian itu kadangkala solusi terbaik. Kadangkala. Ketika sudah tidak ketemu jalan, tidak bisa islah, jangan dipertahankan. Karena apa? Karena rumah tangga itu tujuannya sakinah, mawaddah dan rahmah. Kalau tiap hari yang ada pertikaian, istri nggak nurut sama suaminya, suami suka mukul istrinya, dapat dosa kan? Melakukan hal itu, istri tidak melakukan kewajibannya dosa. Suami tidak memberikan hak istri berdosa. Apa kau ingin pernikahanmu membawamu ke dalam neraka akhirnya? Enggak. Allah bolehkan perceraian. Bahkan Allah mengatakan wa iyatafarraqa yughnillahu kullan min sa'ati. Kalau keduanya harus berpisah, maka Allah akan cukupi keduanya dari fadl min Allah. Iyatafarraqa yughnillahu kullan min sa'ati. Dengan keluasan Allah. Kadangkala istri
Ya Ustadz, ana ini butuh Ustadz. Ana kalau cerai takut nggak ada yang bisa ngasih makan ana. Ya kalau engkau memang seperti itu, tetap bertahan nggak apa-apa. Tapi berikan hak suamimu. Jangan cuma mau fulusnya, tapi ribut terus di rumah. Jangan. Lebih baik kau keluar daripada engkau berdosa terus berada di rumah itu. Karena kedurhakaanmu kepada suami. Suami seperti itu juga. Mungkin dia butuh sama istrinya buat anak-anak, tapi tiap hari ribut. Mungkin si suami tiap hari mukul istrinya tapi tidak pernah mau diceraikan. Enggak lah, anak kesian sama anak-anak, tiap hari dipukul istrinya. Dosa kau. Kau kalau sudah melihat ketidakcocokan yang tidak bisa diselesaikan, monggo baik-baik bercerai. Tapi para jamaah, jangan terburu-buru memilih bercerai. Apa hikmah dari permasalahan di rumah tangga? Yang terkadang orang tetap bertahan, nggak apa-apa Ustaz, ana akan memberikan hak istri ana walaupun istri ana menyakitin ana, akan tetap bersabar. Istri pun seperti itu, ana tetap akan bersabar memberikan hak-hak suami ana sampai Allah mencabut nyawa ana walaupun suami ana zalim. Oke, berarti ada yang sadar di sini dengan hikmah-hikmah kenapa dia harus bertahan. Yang pertama, permasalahan di rumah tangga itu sebagai penghapus dosa. Kita nih kadangkala diuji dengan suami yang zalim, atau istri diuji dengan suami diuji dengan istri yang zalim, dengan pasangan hidup yang zalim. Itu untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kita ini banyak dosanya. Mungkin permasalahan di rumah itu, keributan di rumah itu sebagai penghapus dosa. Ingat, setiap dosa yang kita lakukan itu ada perhitungannya, jemaah. Ada perhitungannya. Antum mungkin gak berbuat dosa di rumah, berbuat dosa di luar, tapi di rumah nampak dampak dari dosa yang antum lakukan. Maka insya Allah permasalahan itu sebagai penghapus dosa. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, man ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa yang berbuat dosa pasti dibalas. Jadi itu sebagai penghapus dosa. Dan bisa jadi dosa kita sudah lama, maka permasalahan itu sebagai penghapus dosa. Dan bisa jadi itu sebagai hukuman dari Allah buat kita. Kita dikasih istri yang seperti itu, hukuman dari Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Ya udah, kita sadari Allah, aku akan bersabar. Semoga kesabaranku menghadapi suamiku dihapuskan dosa-dosa. Baik, yang kedua, dilipat gandakan pahala buat kita. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi kita diuji di rumah dengan anak kita, kadangkala sama istri kita, diuji kesabaran kita. Allah benar-benar akan menguji kita dengan rasa takut lapar, ya, ditinggal mati orang-orang yang kita cintai, bangkrut, dan kasih kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi masalah itu salah satunya untuk melipat gandakan pahala buat kita. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar tuh akan dikasih pahala sama Allah tanpa hitungan. Yang ketiga, bisa jadi permasalahan di rumah tangga kita itu bentuk kecintaan Allah kepada hamba. Mungkin kita gak banyak dosa, tapi itu bentuk cinta Allah kepada hamba. Kalau kita melihat para nabi, bagaimana kehidupan mereka, asyaddun nasi balaan al-anbiya, orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Coba kita lihat, Nabi Adam alaihissalam digodain sama istrinya, sama anak-anaknya, Habil dan Qabil, bunuh-bunuhan. Siapa Habil dan Qabil itu? Anaknya Nabi Adam. Siapa membunuh siapa? Anak kasih hadiah. Qabil membunuh Habil. Tahu dari mana tuh? Oh, nih ilmu nih. Bahasa Arabnya pembunuh itu qatil. Pakai qaf, qatil. Jadi yang membunuh itu Qabil, yang dibunuh Habil. Masya Allah.
Itu pelajaran di kelas dulu kita di kampus ya, Masya Allah. Baik, Nabi Adam diuji sama anaknya, Nabi. Satu dibunuh anaknya, subhanallah. Kemudian kita lihat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun bersama istri yang tidak beriman. Antum bisa bayangkan, diuji sama Allah nih Nabi. Kemudian ketika Allah hukum mereka yang kafir, Nabi Nuh bikin perahu besar dan Nabi Nuh naik ke kapal, ketemu sama anaknya. Ya bunayya rakam ma'ana. Wahai anakku naik. Kata anaknya, tidak. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku naik ke gunung yang menyelamatkan aku dari air. Fahala bainahumal mauj. Nabi Nuh melihat anaknya tenggelam. Nabi diuji dengan anaknya. Apakah karena Nabi Nuh berbuat dosa? Bukan. Karena Allah cinta kepada para nabi. Allah uji dengan istrinya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diuji di rumahnya. Istrinya bertahun-tahun gak punya anak. Subhanallah. Apa Nabi Ibrahim kawin lagi? Jamaah, Masya Allah, sabar tuh Nabi Ibrahim. Gak kawin lagi. Sampai Sarah yang nyuruh kawin. Kau nikahinlah nih, budaknya dibebaskan kemudian dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Masya Allah, diuji. Bertahun-tahun gak punya anak. Terus berdoa sampai putih, tetap bersabar. Karena terkadang tidak punya anak itu sebagai pemicu keributan di rumah. Ente ini yang mandul, gak bisa punya anak. Udah ribut terus, ujian. Emangnya tuh perempuan mau mandul? Siapa yang menyebabkan dia jadi mandul? Allah Jalla Jalaluh. Kau harus tahu tuh takdir Allah. Kau harus terima istrimu seperti itu. Kalau kau tidak bisa berbuat adil, mau nikah lagi, jangan nambah satu lagi. Kalau kau anak kayaknya nggak bisa berbuat adil, karena ada orang-orang yang memang susah berbuat adil. Ya sudah sabar. Nabi Ibrahim sabar menghadapi Sarah. Kemudian dapat anak dari Hajar. Siapa namanya? Ismail. Baru lahir anaknya. Masih di susuan, nggak boleh dilihat sama Nabi Ibrahim. Disuruh taruh di Mekah. Bayangkan, ditaruh di Mekah sama Nabi Ibrahim. Ditinggal. Bertahun-tahun kepingin punya anak, ketika anaknya lahir terpaksa dia harus berpisah dari anaknya karena perintah Allah Jalla Jalaluh. Ketika anaknya sudah remaja, balik Nabi Ibrahim. Masya Allah, udah belasan nih umurnya Nabi Ismail, diuji sama Allah. Apa ujiannya? Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Wahai anakku, aku bermimpi dalam tidurku aku menyembelihmu. Subhanallah. Jadi permasalahan di rumah itu ujian, bentuk cinta Allah kepada hambanya. Kita lihat Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut, bagaimana kondisi istrinya Nabi Lut alaihissalam? Mendukung dakwah beliau? Sama sekali. Bahkan mengompori kaumnya untuk datang ke rumahnya Nabi Lut. Membocorkan rahasia bagaimana para malaikat yang datang ke rumahnya Nabi Lut alaihissalam. Allah berfirman, Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, itu contoh bagaimana ujian yang Allah berikan kepada para nabi mendapatkan istri yang kafir. Pada syariat itu diperbolehkan seorang menikah dengan orang yang kafir. Dalam syariat kita nggak boleh. Kalau istri kita murtad kafir, kita harus tinggalkan. Tapi kita lihat bagaimana sabarnya. Dan itu karena kecintaan Allah kepada mereka. Kemudian kita lihat istrinya Fir'aun diuji dengan suaminya. Bagaimana ujian yang berat. Suaminya mengaku sebagai Tuhan. Sabar istrinya, sabar. Bahkan Allah jadikan contoh dalam Al-Quran Al-Karim. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun idh qalat, dengan segala siksaan yang dia terima dari Fir'aun, tetap sabar demi menegakkan la ilaha illallah. Istrinya Fir'aun hanya berdoa kepada Allah, Rabbibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Subhanallah.
Ya Allah, bangunkan buat aku ya Allah di sisimu rumah di surga, dan selamatkan aku dari perbuatan Fir'aun. Yang dikatakan perbuatan Fir'aun salah satunya siksaan Fir'aun, salah satunya Fir'aun berusaha memaksa dia untuk melayani Fir'aun. Minta keselamatan dari Allah Jalla Jalaluhu. Ujian, karena bentuk cinta Allah kepada hambanya. Kita lihat Nabi Yakub alaihissalam diuji sama Allah, dipisahkan dari Yusuf alaihissalam, Nabi. Apakah Nabi Yusuf berbuat dosa? Allah cinta sama Nabi Yusuf, Allah kasih ujian dia. Nabi Ayub, anaknya habis, diuji sama Allah subhanahu. Jadi itu salah satu bentuk cinta Allah kepada hamba. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya pahala besar itu akan Allah berikan karena cobaan yang besar pula. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah akan kasih bala. Jadi kita lihat, kalau kita di rumah lagi ada masalah sama istri, jangan mengatakan kayaknya Allah lagi cinta sama ana. Tapi katakan, ya Allah mungkin banyak dosa ana. Ya Allah. Kita husnudzon kepada Allah, tapi suudzon kepada diri kita. Jangan sudah merasa, oh musibah yang menimpa ana ini karena kebanyakan pahala yang ana terima dari Allah. Itu GR, jangan. Kalau para nabi, naam Allah cinta kepada mereka, tapi harapan kita dengan musibah yang kita hadapi, dengan kesabaran kita, mudah-mudahan itu tanda kecintaan Allah kepada kita. Yang keempat, ujian itu, permasalahan di rumah tangga itu sebagai ujian untuk melihat kebenaran iman kita. Betul nggak kita beriman? Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mengatakan kami beriman, ana mukmin, ana muslim, lalu mereka nggak diuji? Allah akan uji untuk melihat kebenaran imanmu. Benar enggak kau beriman kepada Allah? Karena banyak orang yang kau lagi seneng, Masya Allah, lupa sama Allah. Kasih, benar enggak kau beriman kepada Allah? Allah telah turunkan ujian-ujian kepada orang-orang sebelumnya untuk melihat siapa yang benar-benar beriman, siapa yang pura-pura beriman. Kemudian yang ke berapa jamaah? Ana ini lihat waktunya kayaknya udah mau habis. Sampai jam berapa Ustaz Khalid? Sampai jam 5 ya. Ini udah habis. Kemudian yang selanjutnya jamaah, untuk bersyukur. Ujian itu untuk bersyukur. Tadi orang kalau lagi senang terus hidupnya, lupa sama Allah. Dikasih cobaan, kok itu selama ini kenapa gak bersyukur sama Allah? Dengan ujian yang tadi, coba lihat, anak hidup Ustadz 10 tahun, alhamdulillah Ustadz, gak ada masalah Ustadz. Kok akhir-akhir ini ada masalah? Mungkin kau tidak mensyukuri 10 tahun itu. Maka kau harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadamu. Dan yang selanjutnya, mungkin ini yang terakhir jamaah, ujian yang datang itu agar kita berdoa kepada Allah. Allah senang mendengarkan doa hambanya. Kita kalau lagi susah, kemana kita lari? Kepada Allah. Istri-istri yang mendapatkan suami zalim, dia tidak ingin laporan kepada orang tuanya. Kepada siapa dia laporan? Kepada Allah. Dan doa adalah ibadah yang paling agung. Dengan kita berdoa, pahala kita terus bertambah di sisi Allah. Mungkin permasalahan kita sampai mati belum selesai, tapi tetap doa kita akan didengar oleh Allah dan akan dicatat sebagai kebaikan kita insyaallah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluhu, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri ana sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya.
Jamaah ana akan berusaha menjawab pertanyaan yang ana bisa jawab. Jadi kalau ada pertanyaan antum yang nggak dijawab sama Ustadz, berarti Ustadznya nggak bisa jawab. Waktu yang itu husnudzon aja Ustadznya nggak bisa jawab. Iya. Makanya enaknya pertanyaan pakai kertas gini, Ustadznya bisa milih kan, mana yang bisa, mana yang nggak bisa gitu kan. Ya memang kita ini ilmunya sedikit jamaah. Bismillah. Ustadz, apa hukumnya istri bekerja di luar rumah tapi pekerjaannya jadi guru PAUD atau TK Islam? Barakallahu fikum ya. Pertanyaan yang bagus sekali. Wanita itu wajib bekerja. Itu sudah kami tekankan selalu. Wanita itu wajib bekerja. Kalau ada yang mengatakan Islam melarang wanita bekerja, bohong. Islam mewajibkan wanita bekerja, tapi di rumah. Wajib bekerja. Antum bisa bayangin kalau perempuan cuma duduk-duduk di rumah, nggak kerjakan apa-apa. Ya. Jadi jangan berpikir wanita di rumah masak, wanita didik anaknya, ngajarin anaknya, melayani suaminya, bersih-bersih rumah, mandikan anaknya, menyetrikakan baju suami. Itu bukan bekerja. Bekerja dia. Kalau wanita jadi pembantu, baru kamu apa kerjaannya? Saya sebagai pembantu. Kalau mbak, ibu rumah tangga, nggak kerja saya. Kerja wanita. Cuma ada aturannya bekerja. Di rumah itu kerjaan rumah. Bagaimana nih pertanyaannya? Istri bekerja di luar rumah. Istri boleh bekerja di luar rumah dengan beberapa persyaratan. Yang pertama, izin suami. Bukan izin bapak. Ingat. Karena ada wanita-wanita yang disuruh kerja sama bapaknya. Dia sudah menikah tapi bapaknya ngomong, "Nak, kau tetap bekerja, nak." Loh, gimana bapak? Istri saya. Suami ana ngomong gak boleh bekerja. Ya sudah, bapak yang capek besarkan engkau. Kok kau nurut sama suamimu? Oh, ngomong, "Pak, bukankah bapak sudah nyerahkan ana sama dia?" Maka bapak-bapak nih gak boleh sembarangan nyerahkan putrinya. Putrinya itu seperti ditawan sama suaminya itu. Ketika seorang bapak mengatakan zawwajtuka wa ankahtuka binti, di mahar kita selesai. Si suami mengatakan gabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Aku terima. Itu beralih tanggung jawabnya. Kewajiban taat istri beralih, yang awalnya orang pertama yang harus dia patuhin adalah orang tuanya, setelah menikah suaminya. Ketika seorang bapak ngomong, "Nak, kau kesini nak," si istri ngomong, "Afwan pak, suami ana tidak mengizinkan." Siapa yang harus dia taati? Suaminya. Maka mertua harus sadar dengan ucapan dia zawwajtuka ini, itu ucapan yang besar sekali. Maka yang harus izin sama suaminya. Yang kedua, pekerjaannya tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Di situ tidak membuka aurat dia, karena ada pekerjaan-pekerjaan yang wajib buka jilbab. Ada yang seperti itu. Kemudian di situ lelaki sama perempuan kumpul jadi satu, naudzubillah min dzalik ya. Maka diperbolehkan kalau dia jadi guru PAUD ya, insyaallah ini termasuk perbuatan yang mulia sekali. Menjadi guru di TK itu. Dan ana cuma kesian, guru-guru PAUD ini gajinya sedikit banyak, sedikit sekali jamaah. Ada yang ngajar di PAUD di sini? Ada yang punya PAUD di sini? Berapa gajinya guru di TK itu? Hah? Berapa? 300. Masya Allah. Tolonglah diperhatikannya. Itu yang mendidik awal anak-anak kita. Kalau kita punya rezeki, kasih sekolahannya duit lah, jangan 300 lah. Kita kalau digaji 300 mau ngurusin anak-anak kita. Berat buat kita, apalagi dia. Maka tolong diperhatikan, apalagi di TK Islam ya. Kalau bisa gajinya yang sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika istri sering ajak ngobrol setelah saya pulang kerja, sehingga terkadang harus menunda atau mengurangi rutinitas bacaan Quran, mana yang lebih afdol? Masya Allah. Antum baca Qurannya di luar rumah aja.
Kalau sama sahib-sahibnya ngobrol panjang nggak ngaji gitu kan. Ketika sampai rumahnya karena dia bosan sama istrinya, aduh ana mau ngaji nih seperti itu. Janganlah. Antum cari waktu-waktu khusus. Kalau memang antum harus ngurangi waktu ngaji antum nggak masalah untuk menyenangkan istri antum. Kasihan tuh istri antum. Udah capek dari pagi ngurusin anak antum. Kalau antum memberikan kebahagiaan di diri istri antum. Ingat dengan kajian kita dari di Purbalingga tuh. Awal amalan yang paling dicintai oleh Allah apa? Sururun tudkhiluhu ala muslim. Kebahagiaan, kesenangan yang kau masukkan ke hati seorang muslim, apalagi istri kita nih. Kalau kita berkurang baca Qur'annya demi istri kita nggak masalah insyaallah. Karena kita termasuk dia punya hak jamaah. Kita di luar 8 jam ngobrol sama istri 5 menit udah capek. Memang istri kita tuh kadang-kadang ngobrolnya nggak bermanfaat. Oh ketawa gitu kan. Tapi antum nggak apa-apa, antum dengerin. Dan jangan dipotong kalau istri kita ngomong. Dia cerita, dia lagi dapat berita ya tentang apa, tentang gempa umpamanya. Bang tahu bang, ada gempa bang. Di ini cerita macam-macam ya. Ada yang meninggal sekian. Antum jangan ngomong, ana udah baca beritanya itu sudah. Jangan, kesian tuh istri. Biarkan dia ngomong sampai selesai. Subhanallah deh ya. Ya kita doakanlah mudah-mudahan yang meninggal itu diampuni dosanya. Ikutin. Jangan pernah dipotong omongan istri kita. Kesian dia. Aisyah pernah cerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis Ummi Zara. Cerita ini panjang. Kalau kita mau bahas ceritanya Aisyah itu bisa 2 kali kajian dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengerin cerita Aisyah dengan seksama. Setelah selesai beliau memberikan komentar kepada Aisyah. Maka kita yang bukan nabi, kita ini seharusnya lebih care. Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih sibuk dari kita. Lebih banyak pekerjaan beliau. Istrinya juga bukan satu. Kita istrinya satu nggak punya waktu. Gimana kalau istrinya 2 tuh nanti? Maka tolonglah perhatian kalau istri ngajak ngomong bismillah dengerin ya. Kemudian kalau istri mamanya ngomongnya terlalu lama, Dek, gimana nih kalau kita tadarus nih? Kau baca, abang yang ngeliat. Insya Allah mau istri kita. Berusaha kebersamaan di rumah itu dihidupkan. Makan bersama. Rasul sallallahu alaihi wasallam makan bersama. Ketika makan bersama itu waktu untuk ngobrol. Jangan kayak sekarang. Sekarang ini orang makan itu di meja makan yang besar. Istrinya di pojok, suaminya di pojok, anaknya di sini. Jadi akhirnya kita suasana-suasana dekat sama istri itu jarang. Rasul sallallahu alaihi wasallam makan 1 piring sama Aisyah. Jadi kalau makan 1 piring sama anak-anak kita, Nabi makan sama Ummu Salamah, sama anaknya Ummu Salamah, makan 1 piring. Antum bisa bayangin ketika makan 1 piring, kepala tuh bisa beradu. Kepala suami sama istri beraduan, Masya Allah. Saling gelasnya 1. Antum berusaha di rumah kalau kemanten baru gelasnya cuma 1. Jangan banyak-banyak. Kalau ada tamu pinjem sama tetangga, nggak apa-apa. Soalnya apa? Kalau gelasnya 1 itu mau nggak mau kan minumnya kan gantian. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah cerita, pernah Aisyah minum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Beliau Aisyah lagi minum, kemudian sama Rasul sallallahu alaihi wasallam diambil tuh gelasnya. Dicari sama Nabi bekas bibirnya Aisyah. Diletakkan bibir Nabi di tempat Aisyah meletakkan bibirnya. Kalau sekarang kita puter, kita cari yang nggak ada bekasnya. Itu masalah jamaah. Allahu Akbar, bismillah. Jadi berusaha sekali-kali lah paling tidak makan barengan, dihidupkan tuh. Makan 1 nampan itu untuk mendekatkan hati kita sama istri, sama anak-anak kita ya. Kita bagi ada daging yang enak, kita berikan kepada istri kita, istri juga itu seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam tuh umurnya sudah 60 tahun jemaah. Biasanya yang dulang-dulangan. Betul. Suap-suapan, Masya Allah. Suap-suapan itu kemanten baru. 1 bulan, 2 bulan, nggak sampai 1 bulan, mungkin 3 hari. Habis gitu udah sendiri-sendiri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, bagaimana bagi kita yang belum menikah dalam menghadapi kesetaraan dalam rumah tangga, seperti perbedaan kekayaan,
perbedaan jenjang pendidikan dan yang lainnya. Syukran. Nah, berkaitan dengan kesetaraan ini, memang kesetaraan itu kadangkala mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Ketika kita menikah dengan perempuan yang dia merasa lebih kaya dari kita, terkadang dia itu mentang-mentang di rumah. Ya kita harus tahu diri. Kau kalau menikah dengan wanita yang lebih kaya harus siap dengan seperti itu. Maka cari wanita yang kaya yang agamanya baik, yang dia akan tahu diri. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, istrinya tuh yang bekerja tuh istrinya. Ibnu Mas'ud kerjanya serabutan. Istrinya suka bikin tenunan. Dia nenun, dia jual buat makan. Suatu hari istrinya Ibnu Mas'ud ini dengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ceramah di masjid tentang sedekah. Beliau nyuruh sedekah ya, imam di masjid atau di rumah tempat Rasul ngisi kajian sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya istri Ibnu Mas'ud, Zainab namanya, dia ngomong sama istrinya, "Wahai Ibnu Mas'ud, kayaknya mulai besok aku nggak bisa bantuin engkau. Aku kepingin sedekah." Lihat, dia kepingin sedekah. Kata Ibnu Mas'ud, "Nggak masalah, Allah tidak akan melantarkan kami. Tapi coba kau tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya Zainab datang jumpain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yang kau berikan kepada istrimu, kepada suamimu, itu sedekah. Dia kan kepingin pahala sedekah, yang kau berikan kepada suami itu dapat sedekah." Ya alhamdulillah. Kita kalau dapat istri kaya yang agamanya baik, insya Allah aman. Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah. Kalau dilihat kekayaan Khadijah sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, nggak bisa dibandingkan. Nabi itu pegawainya Khadijah sallallahu ala nabiyina Muhammad. Tapi bagaimana Khadijah menjadikan hartanya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tetap yang dicari walaupun ada perbedaan kesetaraan, kalau agamanya baik insya Allah perbedaan itu nggak jadi masalah. Tapi kalau agamanya kurang baik ya akan diungkit-ungkit. Masalah pendidikan, suaminya lulus SMA, istrinya S3, Masya Allah. Kau kalau panggil aku doktor ya, Masya Allah. Suaminya panggil ya ibu doktor gitu kan, nggak nyaman kan jamaah. Anak bertahun-tahun nempuh S3 yang dipanggil namanya nggak pantas kata dia. Ya ribut. Kita harus lihat tetap agamanya. Kalau agamanya baik insya Allah masalah ketidaksetaraan itu bisa diselesaikan. Oh ini pertanyaan nih. Ustaz, bagaimana suami menghadapi istri yang merasa berkuasa di dalam rumah tangganya karena istri lebih kaya dari suami? Masya Allah. Pertanyaan, kenapa engkau milih dia jadi istri? Satu, kita harus tahu dengan konsekuensi kita. Ketika kita menikah dengan wanita yang kaya dan kita di bawah dia, ada konsekuensinya. Tuh, istri mungkin merasa lebih ngatur di rumah. Tugasmu memperbaiki. Kira-kira kau bisa memperbaiki tidak? Kalau tidak bisa memperbaiki, mundur aja. Tapi kalau kau bisa memperbaiki, bismillah, sabarlah. Menghadapi istri yang seperti itu konsekuensi kita. Kita didik agamanya. Jangan mendidik dia tentang kewajiban istri kepada suami, jangan. Tapi didik kepada dia tentang kewajiban seorang hamba berbakti kepada Sang Pencipta. Ketika keimanan ditumbuhkan di hati istri kita, dia beriman kepada Allah, dia sami'na wa ata'na kepada Sang Pencipta, urusan rumah tangga selesai. Itu yang terkadang kita mengasih tahu istri kita bukan masalah keimanan kepada Allah. Kita panggil, ente tidak tahu dosa engkau tidak taat kepada suami. Hak suami seperti ini, dia merasa lebih kaya. Oke lah, kalau anda tidak kerja makan dari mana kau? Ribut di rumah. Maka tolong keimanan seorang istri ditumbuhkan. Setelah dia beriman kepada Allah, adanya surga dan neraka ya, adanya segala nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang taat kepada Allah, insya Allah dia bisa diperbaiki. Dan bagaimana cara membahagiakan istri yang bekerja di luar rumah? Masya Allah. Ini suami yang teladan ini jemaah. Maka kalau antum ingin membahagiakan istri antum, ya kalau antum pulang duluan, antum yang nyambut istri antum. Kalau memang antum mengizinkan dia kerja di luar. Kadang-kala dia capek, maka antum pijet dia. Masa suami pijet istri Ustaz? Boleh apa nggak boleh jemaah?
Boleh jamaah. Itu salah satu bentuk kemuliaan seorang suami. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau masuk rumah jadi suami. Beliau bantuin Aisyah urusan rumah tangganya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Muncul orang-orang yang tidak pernah masuk dapur. Masa suami masuk dapur? Nggak boleh masuk dapur. Itu kerjaan istri. Subhanallah, siapa yang bilang? Rasul sallallahu alaihi wasallam jahit timbanya sendiri pakai tangannya. Beliau merah kambingnya sendiri pakai tangannya sallallahu alaihi wasallam. Bajunya beliau jahit sendiri. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan merasa Ustaz nanti wibawa ana turun. Enggak. Wibawamu akan lebih tinggi. Ketika engkau menjadikan istrimu ratu, istrimu akan mengangkatmu menjadi raja. Tinggal kita mau atau tidak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apakah salah ketika suami terkadang cemburu dengan anak? Karena setelah punya anak tiga, sekarang istri sibuk dengan anak. Tuh. Biasanya suami kalau istrinya sudah sibuk sama anaknya, mau cari ibu yang lain. Wah, seneng bapak-bapak kalau urusan ta'adud. Sebenarnya wajar aja. Tapi kalau ngasih nasihat istri, dia berusaha dengan cara yang baik. Katakan kepada istri kita, Dek, anakmu 3, ya, tambah 1, aku juga masuk anakmu, Dek. Suami itu bayi besar, bayi sama anaknya. Makanya kalau anaknya nangis, suaminya nangis, siapa dulu yang harus diselesaikan? Suaminya. Ini bayi besar nih. Terkadang ibu-ibu, suaminya mau berangkat kerja nih, ibu-ibu lagi sibuk sama anaknya. Si suaminya cari kaos kaki nggak ketemu. Tinggalin anaknya. Suamiku, nih bayi besar mau berangkat kerja nih. Iya. Jadi kalau antum cemburu ya wajar, itu kecemburuan yang wajar, tapi antum jangan dipendam di dalam hati. Karena anak itu juga anak antum. Kecuali anaknya anak istri gitu kan, akhirnya dia nggak perhatian sama bapaknya, maka kasih tahu dia dengan cara yang baik, katakan kepada dia, tolong aku dimasukkan kepada anakmu juga nih. Karena terkadang memang istri lebih berat kepada anaknya. Banyak istri yang mengatakan, Ustadz, anak sih udah nggak cinta sama suami, cuma kesian sama anak-anak. Hati-hati tuh. Itu benih-benih percekcokan berarti akan mulai. Katakan kepada suaminya, Mas, kalau anak disuruh milih antara anak sama engkau, aku pilih engkau, Mas. Padahal bohong dia. Boleh bohong dalam merayu suaminya boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau orang tua kita itu keras kepala dan kita melakukan sunnah Rasul SAW, hati-hati jamaah. Jangan nulis SAW lagi. Kita itu disuruh sama Allah bersolawat, bukan ber-SAW. Allah mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'alaihi wa sallimu. Antum tulis SAW di sini. Kenapa antum singkat? Antum kalau mau singkat, orang tua singkat. ORG apa? Kita KT. Terus apa lagi? Melakukan singkat, tapi jangan menyingkat sallallahu alaihi wasallam. Itu doa. Itu pahala yang besar yang ada di tulisan antum di sini nih, sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau antum menyingkat, antum berarti tidak cinta kepada Rasul SAW. Ustadz, kepanjangan Ustadz. Orang kalau cinta, Allahu Akbar, apa saja dia akan lakukan buat kekasihnya. Sampai ada bait syairnya Majnun Laila. Antum tahu nama Majnun Laila? Dikatakan suatu hari dia melewatin perkampungannya Laila. Rumah yang pernah di situ Laila tinggal. Rumah nih. Si Majnun ini menciumi tembok-temboknya. Diciumi. Kata orang-orang apa? Majnun. Orang gila. Apa kata Majnun? Aku enggak gila. Uqabbilu dzal jidara wa dzal jidara
wa ma hubbul jidari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakanad diyar. Kata dia, aku cium dinding yang ini, dinding yang itu, bukan karena aku gila mencium dinding, tidak, tapi karena kecintaanku kepada yang pernah tinggal di tempat ini. Tuh Majnun Laila. Masa kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat kita menyingkat hal ini? Belum cinta. Orang kalau senang sama seseorang jemaah, ngelihat sandalnya, antum kajian nih, antum lihat calon istri antum lagi ikut kajian, dilihat ada sandalnya, masya Allah, fulana lagi ngaji, Allahu Akbar jemaah. Itu kita ingat. Maka sallallahu alaihi wasallam jangan pernah disingkat lagi antum. Tetapi dilarang. Ini melakukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi dilarang. Padahal saya sudah berbuat baik, tidak melawan, tapi orang tua selalu marah. Walaupun masalah kecil jadi besar. Saya sebagai anak, apa yang harus saya lakukan Ustaz? Syukran. Allah Jalla Jalaluh memerintahkan anak untuk berbakti kepada orang tuanya, wa in kana kafirain. Walaupun kafir, kita diperintahkan untuk bergaul dengan orang tua kita walaupun kafir. Tapi kalau dia nyuruh kepada kemaksiatan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kita enggak boleh taat kalau dia nyuruh kepada kemaksiatan, tapi tetap kita berbakti. Kita nurut sama orang tua kita. Kalau antum mengatakan antum sudah baik, antum kurang baik, terus berbuat baik. Kalau antum sudah maksimal berbuat baik, orang tua marah, mungkin ngusir antum nantinya, bismillah. Nabi Ibrahim pun pernah diusir sama bapak, tapi setelah berdakwah dengan cara yang baik. Karena banyak di antara kita yang udah kenal sunnah, kalau pulang ke rumah tuh sering menyalahkan orang tuanya. Bapak ini bisa masuk neraka nih kalau kayak gini. Bapaknya di neraka-neraka. Jangan. Kalau ngomong sama orang tuanya, kayak Nabi Ibrahim, gimana dia ngomong sama orang tuanya? Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Wahai ayahanda, sesungguhnya aku ini udah ngaji, udah belajar, datang ilmu kepadaku yang mungkin kau belum ngerti. Ikuti aku akan tunjukkan jalan yang lurus kepadamu. Panggil dengan panggilan yang indah, cari waktu yang tepat. Orang tua marah, jangan dibantah. Kadangkala anak nih kalau ngomong sama orang tuanya, dia karena udah belajar ayat dan hadisnya, Pak, yang saya ucapkan ini ada dalilnya. Mana dalilnya Bapak? Waduh, ini mau berantem sama bapaknya nih. Jangan, orang tua itu kita nggak ngerti, kesian. Dia tuh cinta sama kita. Ketika anak pakai jenggot pertama kali, waktu di pondok, pulang dari pondok pakai jenggot, disidang sama orang tua. Ente ada apa pakai jenggot? Waduh. Orang tua ngomong, yang pakai jenggot tuh orang-orang yang sudah tua tuh, baru pakai jenggot. Ada apa anak-anak muda pakai jenggot? Ya kita namanya anak muda, pelan-pelan kita. Sampai paman datang, nanti kalau tidur mau dipotong jenggotnya. Kita ini perjuangan, masalah jenggot apa sih? Rasulullah SAW pakai jenggot, beliau nyuruh pakai jenggot. Masya Allah. Tapi kadang-kala kita memang berontai, tapi berusaha antum dengan cara yang baik, menghormati orang tua. Jangan ngomong dalil kalau sama orang tua. Karena orang tua ketika melihat kita ada perubahan di sikap kita, dia takut kita ikut aliran sesat. Betul. Jangan-jangan anakku ini ikut teroris, ikut yang macam-macam. Itu bentuk cinta mereka kepada kita, bukan kebencian mereka. Kalau kebencian mereka kepada sunnah itu bukan karena kebencian yang didasari ilmu, karena nggak ngerti. Insya Allah, anak punya abah sekarang pakai jenggot. Yang dulu ngamuk-ngamuk sama anaknya, alhamdulillah. Doakan orang tua antum dan bersabar. Ustadz mau tanya, buku yang bagus untuk pemuda yang ingin mempersiapkan untuk pernikahan apa saja? Yang pertama, Al-Quranul Karim. Nah, itu kitab paling bagus tuh jamaah. Allah jelaskan tentang hukum-hukum pernikahan. Itu kitab pertama yang harus kau baca. Baca di surat An-Nisa ya. Sebelum kau baca buku-buku yang lain, baca Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Nih Quran, nih kitab yang menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Kalau kitab-kitab yang ditulis manusia masih banyak salahnya. Al-Quran untuk baca.
Kemudian kalau buku-buku tentang pernikahan banyak sekali, ada bukunya Syekh Albani, Adab Zifaf ya, adab-adab pernikahan, antum perlu baca itu ya. Apakah benar cerai itu halal tapi dibenci Allah? Memang ada hadis ya. Hadis yang mengatakan abghadul halali ilallahi at-talaq. Halal yang paling dibenci sama Allah adalah talak. Tapi hadis itu dhaif. Hadis itu dhaif. Walaupun sebagian ulama berusaha untuk menjelaskan dia itu halal, tapi kenapa dibenci sama Allah? Dibenci karena dari sisi dampak buruknya. Ada dampak buruk dari perceraian itu ya, ributnya anak-anak, anaknya terlantar. Tapi hadis itu dhaif. Bukan berarti ada anjuran cerai, enggak, Allah tidak menganjurkan cerai. Cuma Allah menurunkan surat khusus. Yang surat itu bernama surat At-Talaq. Surat At-Talaq, surat perceraian. Ada aturannya cerai itu. Allah kasih bagaimana ketika seorang ingin menceraikan istrinya. Kalau memang ada masalah, Allah kasih aturan itu. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Bagaimana caranya kita tahu bahwa ujian ini sebagai ujian yang mengangkat derajat atau sebagai azab Allah? Apa ciri-cirinya? Nah, kalau ujian yang menimpa kita itu membuat kita dekat kepada Allah, insya Allah itu menjadi pengangkat derajat. Tapi kalau ujian yang datang itu membuat kita putus asa, membuat kita jauh dari Allah, itu jadi azab. Karena bentuknya sama ujiannya. Tapi bagaimana kita mencikapi ujian itu, di situ akan tampak. Dan untuk antum ketika melihat saudaranya ujian, nggak perlu antum menvonis. Fulan kena musibah, oh dosa tuh, itu karena dosa. Jangan. Kalau kita yang kena musibah, ana ini untuk mengangkat derajat ana. Enggak. Kita tetap harus husnudzon kepada Allah dan suudzon kepada diri kita sendiri. Bagaimana menghadapi anak pemarah? Nurun siapa tuh anaknya pemarah? Nurun siapa? Cari tahu, mungkin nurun bapaknya, nurun ibunya. Ya harus bersabar kita. Kita melihat apa yang menyebabkan dia marah, kita hindarin. Dengan saling berdoa ya, anak kita didoain terus, diajarin akhlak-akhlak yang mulia. Mudah-mudahan bisa. Jamaah, udah selesai nih? Belum, Sob? Baik, satu lagi nih jamaah ya. Ustaz, mohon nasihatnya. Ayah saya seorang yang temperamental, suka marah. Bahkan dahulu ketika mengingau, saya mimpi berantem. Ketika mengingau saja mimpi berantem. Masya Allah, bapaknya ini suka berantem memang. Hampir mimpi pun isinya berantem gitu kan. Namun alhamdulillah, setelah saya ajak sholat jamaah di masjid sekarang, mengingau dengan cara membaca Al-Quranul Karim. Masya Allah. Namun permasalahannya, sikap emosinya yang masih besar. Masalah sedikit emosinya yang didahulukan. Terkadang saya ikut terbawa emosi. Mohon nasihatnya Ustaz. Jadi memang antum harus sadar, orang kalau sudah tua itu banyak yang berubah di dirinya. Ada orang tua nih datang ke dokter. Dok, ana nih penglihatan ana mulai agak rabun dok. Kata dokternya, oh itu faktor usia. Terus dok, ana punggung sering sakit-sakit dok. Kata dokternya, oh itu faktor usia. Dok, dari tadi faktor usia. Terus pendengaran ana itu sudah berkurang. Iya, itu karena umur. Dok, dari tadi sudah karena ana sampaikan karena umur, karena tua. Iya, ini pun karena usia. Ente marah-marah ini pun karena usia juga. Nah, orang itu kalau sudah usianya tua ya, terkadang dia kembali seperti anak-anak. Kalau tadi disebutkan orang tuanya yang suka emosi, ceritakan kepada dia tentang pahala orang-orang yang menahan emosinya. Sampaikan kepada dia tentang penghuni-penghuni surga. Yang kata Allah, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
Penghuni surga itu adalah orang-orang yang menahan amarahnya. Itu penghuni surga. Yang suka memaafkan orang. Sampaikan juga kepada orang tua kita tentang indahnya orang yang menahan emosinya. Pelan-pelan, tapi kalau ngasih tahu orang tua tuh jangan langsung bacakan hadisnya. Jangan. Tapi tulis, ayah, aku menemukan sebuah hadis, wahai ayahku. Kira-kira hadis ini benar enggak, ayah? Ternyata hadisnya hadis laisa syadidu bisur'ah walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukan orang yang jawara, orang yang pemberani, pendekar, itu adalah orang yang bisa mengalahkan orang lain. Nah, tapi yang disebut pendekar adalah orang yang bisa menahan emosinya ketika dia marah. Sampaikan kepada itu. Kalau orang tua sedang marah, ya katakan, ya, anak minta maaf. Ayah bisa duduk dulu, kita selesaikan masalahnya. Kalau lagi berdiri kan disuruh duduk. Dengan cara yang baik kita ngomong. Jangan ngomong, ayah kalau marah duduk. Berantem. Tapi ngomong, oke ya, kita selesaikan masalahnya. Tapi anak minta ayah duduk dulu. Ketika duduk tuh emosinya akan turun insyaallah. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Sisa pertanyaannya ana nggak bisa jawab. Ana mau kasih hadiah nih. Sebutkan cara menghadapi atau menasehatin istri yang keras kepala. Mana? Masya Allah, fadhal. Yang pertama, meningkatkan ketaatan kepada Sang Pencipta. Oke, tanamkan kepada istri bagaimana ketaatan kepada Allah. Yang kedua, jamaah, antum dapat yang terakhir doang. Tapi nggak apa-apa lah, kasih hadiah lah. 3 cara yang Allah sebutkan di Al-Quran untuk memperbaiki istri yang punya salah. Nah, mana nih? Fadhal. Antum udah menikah? Belum, nggak apa-apa lah. Fadhal. Yang pertama kasih nasihat yang dibalut dengan cinta dan kasih sayang. Yang kedua, didiamkan di tempat tidur, ya Masya Allah. Antum jangan praktek dulu itu. Nah, yang ketiga, pukul pakai pulpen. Bukan pakai pulpen antum, pakai sesuatu lah yang tidak membuat dia sakit. Masya Allah. Ana lihat kalau ada yang untuk menikah, ana kasih antum. Wah, udah habis jemaah. Fadhal. Oke, sekarang bagaimana seorang istri memperbaiki suaminya yang salah? Masya Allah. Antum belum jawab. Oke, siap. Antum udah menikah? Alhamdulillah. Bisa dipraktekkan langsung. Masya Allah. Fadhal. Nah, yang pertama tuh istri kalau suaminya salah, suaminya keras kepala, tolong mengintrospeksi diri. Kira-kira ada apa yang salah sama anak? Yang kedua, tukar pikiran. Iya, tukar pikiran dengan bahasa yang lemah lembut ya. Bukan nasihati suami ya, bahasanya paling enggak ya. Yang ketiga, berusaha untuk membuat suami senang. Barakallahu fikum. Nah, baik. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan terakhir nih jamaah. Sebutkan 6 hal hikmah dari permasalahan di dalam rumah tangga. Masya Allah, yang angkat tangan duluan di sini jamaah. Oke. 1, sebagai penghapus dosa. Mudah-mudahan menjadi pelipat pahala. Bentuk cinta Allah kepada hambanya. Oh iya, sebagai menguji benar nggak keimanan kita kepada Allah. Ya, untuk agar kita bersyukur kepada Allah, agar kita rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana kasih yang besar antum semua. Fadhal. Ya, yang terakhir. Permasalahan di rumah tangga itu untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita hidup di dunia dan bukan di surga. Supaya kita tahu bahwasanya permasalahan di rumah tangga inilah dunia. Yang kesenangannya bercampur dengan kesusahan, yang kekayaannya mungkin berakhir dengan kemiskinan, yang kesehatannya berbalut dengan kesakitan. Itu hidup di dunia.
Sehingga tatkala kita hidup di rumah, kita sadar, ya Allah, aku ini di dunia ya Allah. Di situ kita akan semakin termotivasi untuk mencari surga. Darussalam, di tempat yang tidak ada kesusahan sama sekali. Di tempat itu tidak ada duka, tidak ada omongan yang kasar. La tasma'u fiha lagwa wala kidzaba. Itu ayatnya. Nah, nggak ada di surga. Di rumah, aku di dunia. Berarti memang kebahagiaan di dunia ini tidak sempurna. Sehingga itu mendorong kita untuk berusaha mencari surga Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.